Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik, diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih beri bagi setiap kami untuk kami kembali datang kepadamu. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Sampai hari ini kami melihat Tuhan bekerja luar biasa bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami rindu bahwa setiap kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi merasakan jamahan-Mu hari ini. Dimanapun umat-Mu berada hari ini. Mari Bapa, Engkau lawat setiap mereka. Sampai kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut Engkau ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi yang terbaik penyembahan kita hari ini bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita tahu kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus baik bagi saudara dan saya. Haleluya. Bersama-sama kita nyanyikan pujian. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari dengan kerendahan hatimu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, sungguh kami mau katakan, hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami, hanya Engkaulah satu-satunya perlindungan kami Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih hidup, kalau sampai saat ini kami masih bernafas, kami tahu semuanya karena Tuhan. Kami aman dekat Tuhan-Mu, kami aman dalam perlindungan. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi setiap kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya
dimanapun setiap kami berada. Kami yakin Engkau hadir di rumah-rumah umat. Engkau hadir di setiap kehidupan umat-Mu, Tuhan. Maka kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Yakin Engkau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan Tuhan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tangan sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Benar Tuhan, kami terlalu percaya saat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu boleh membangkitkan iman setiap kami, boleh menguatkan setiap kami. Bahkan lewat firman-Mu Tuhan, kemau kami semakin cinta dengan Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berbicara lewat hamba-Mu, kami
kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, Shalom saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacita kembali saat ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya semua kita atas anugerah Tuhan tetap dalam lindungan Tuhan, tetap bersemangat dan tetap antusias untuk beribadah sekalipun ibadah online. Amin. Haleluya. Oke, pada saat ini saya mau berbicara soal tema yang akan saya sharingkan, saya bagikan kepada kita semuanya adalah hanya Allah yang tersisa. Sekali lagi tema kita hari ini, hanya Allah yang tersisa. Saya setuju dengan pendapat seorang guru Alkitab yang berkata begini, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya akan dibawa ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun, tidak lagi punya kekuatan, tidak ada lagi sahabat, tanpa solusi, tanpa apapun kecuali Tuhan saja. Sekali lagi ya, ini pendapat seorang guru Alkitab dan saya setuju dengan pendapat beliau. Dia berkata begini, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa punya segalanya ke satu tempat di mana tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi solusi, yang ada hanya Tuhan. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita akan hancur. Tanpa pertolongan Tuhan tiada apapun yang bisa kita perbuat. Dan saya teringat dengan satu lagu, sepenggal lirik lagu yang berkata begini, tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembahmu. Pencipta lagu ini dibawa pada situasi tidak ada lagi kekuatan apa-apa yang perlu dibanggakan, tiada lagi harta, tiada lagi daya, tidak ada lagi kata yang bisa diucapkan. Satu situasi yang kita mau tidak mau hanya punya satu, yaitu Tuhan. Seorang pemuda yang putus asa mengeluh kepada pendetanya, kepada pastornya, berkata begini, pastor, hidup saya sudah benar-benar hancur, hidup saya sekarang sangat teruk. Lalu pastornya dengan santai menjawab, seteruk apa hidupmu? Lalu dengan muka yang sangat stres, tertekan, dia bilang begini, hidup saya sungguh parah, hidup saya sangat teruk. Saya sudah tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, hanya satu saja yang tersisa, Tuhan. Lalu dengan semangat pastor itu berkata begini, saya tidak perlu risau dan saya sangat bersuka cita karena kamu mengerti di saat inilah kamu tidak punya siapa-siapa, kamu tidak punya apa-apa lagi yang bisa diandalkan, tidak ada satupun yang menolongmu, tapi kamu ngerti di saat seperti ini kamu punya satu, yaitu Allah. Ketika engkau mengerti itu memiliki kekuatan yang sangat besar untuk membawa kepada kemenangan. Si pastor tadi berkata seperti itu. Kemudian pemuda itu tersadar, dan memang ada kalanya umat Tuhan, ada kalanya orang percaya, Tuhan akan membawa kepada satu situasi yang orang lain tidak lagi boleh memahami kita, yang orang lain sudah tidak peduli lagi dengan kita, yang kita sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya harta, atau mungkin seperti tiada harapan. Tetapi kita harus tetap ingat bahwa di saat seperti itu pun masih ada satu yang kita punya, yaitu Tuhan. Hal serupa juga dialami oleh bangsa Israel pada masa kepemimpinan Raja Yosafat.
Kita baca Alkitab kita dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 18. Ini ayat yang sangat panjang dan kita baca pelan-pelan. Kita baca bersama-sama, yang ada Alkitab di handphone boleh baca bersama-sama, atau yang sedang pegang Alkitab, bacalah Alkitabmu, kita akan bacakan bersama-sama. Sekali lagi 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 18. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En Gedi. Ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami." Ayat yang ke-10, sekarang lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saya garis bawahi kalimat ini, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat 13, sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, lalu segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah ini hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel." Ayat 17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Ayat 18 terakhir, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ini satu peristiwa di mana satu bangsa Yehuda, bangsa pilihan Allah yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Yosafat, ada dalam satu masalah sulit. Mereka akan diserang oleh bangsa-bangsa. Mereka sadar bahwa mereka tidak punya kekuatan yang cukup, dan mereka kehabisan cara untuk mengalahkan musuh. Yang tersisa
hanya Allah. Raja Yosafat memiliki keyakinan bahwa semua yang ada dalam semesta ini adalah di bawah kuasa Allah. Nah, sebagai pemimpin, dia punya otoritas. Dia menghimbau seluruh bangsanya, bangsa Yehuda, untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama. Ini salah satu tindakan yang sangat luar biasa. Tidak kecut dan tawar hati oleh situasi sulit, oleh ancaman musuh, tetapi dia berkeyakinan penuh semua atas kendali, semua atas kuasa dan kontrolnya Tuhan. Di saat ancaman dan ketakutan, Raja Yosafat dan rakyatnya melihat itu sebagai sumber harapan, bukan keputusasaan. Terbukti dari kalimat Yosafat dalam ayat yang sudah kita baca tadi, dalam ayat yang ke-12, 1 Tawarik 12, ada kalimat di sana, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sekali lagi ini kalimat sangat menarik dan harus menjadi kalimat, menjadi ayat rema bagi kita. Sekali lagi saya bacakan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di saat seperti tiada jawaban, di saat seperti tiada pertolongan, di saat seperti tiada sahabat yang mengerti, kita harus tahu betul, kita harus yakinkan diri kita harus teguhkan iman kita dan tetap berkata, mataku tertuju kepadamu. Dan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, ketika kita mengerti bahwa satu-satunya yang tersisa, satu-satunya yang tertinggal hanyalah Tuhan, maka sekali-sekali Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memenuhi janjinya atas bangsa Yehuda pada saat itu. Dalam ayat yang ke-15, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Tinggal saja di tempatmu dan lihat besok bagaimana Tuhan yang berperang gantikan kamu. Itu pesan Tuhan dan memang digenapi dalam hidup mereka. Mereka lihat sendiri pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri yang berperang. Mereka tinggal bersiap, mereka tinggal berseru, berpuasa bersama-sama, bersatu hati, meminta pertolongan daripada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, adakah saudara mungkin pernah mengalami atau pada saat ini sedang mengalami situasi sulit? Mungkin keuangan sudah mulai menipis. Teman-teman yang kamu percayai sebelumnya ini mengkhianatimu. Lalu orang-orang yang selama ini dekat, peduli, care dengan kamu, meninggalkanmu tanpa alasan. Dan kamu merasa sudah tidak punya sahabat yang tidak bisa dipercaya lagi. Engkau tidak punya harapan, barangkali seperti tidak mengharapkan majikan, mengharapkan orang tua. Tak adalah yang boleh diharapkan. Atau seperti Mazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di sana pun tiada pertolongan. Dan pemazmur berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Di saat situasi sulit, di saat tiada jalan, di saat tiada harapan, seperti Yosafat berkata, kami tidak tahu lagi berbuat apa. Kami tidak punya kekuatan yang cukup. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di saat situasi-situasi sulit yang kita hadapi, di saat masalah menghimpit, di saat seperti tak ada jawaban, di saat tiada sahabat yang peduli dengan kita, di saat seperti itulah, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Taruh harapanmu hanya kepadanya. Karena sekali-sekali Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang percaya yang berharap kepadanya. Mari sama-sama mata kita tertuju kepada Tuhan.
dan kita akan mendapat penggenapan janji Allah. Kalau kita berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi mataku tertuju kepada Tuhan, hanya Tuhan yang tersisa dalam hidupku, tiada siapa-siapa lagi. Dengar baik, ketika kita sudah ngerti satu-satunya yang kita punya hanya Tuhan, sesungguhnya kita tidak butuh apa-apa lagi. Kuncinya adalah mata kita tertuju kepada Tuhan. Kuncinya adalah yakinkan dirimu dan katakan, masih ada Tuhan. Tidak ada lagi yang tertinggal dalam hidupmu kecuali Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang kita andalkan, satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang kita harapkan, hanya tinggal satu saja, hanya tinggal Allah saja. Itu cukup membuat kita untuk menang. Ketika di dalam situasi sulit, bahwa Allah adalah satu-satunya yang kita miliki, dengar baik, kita telah memiliki segala sesuatunya. Allah cukup bagimu, Allah cukup bagiku. Ketika kenyataan tidak seperti yang kita harapkan, sekali lagi masih ada satu harapan di dalam Dia. Kita harus sama-sama punya keyakinan yang besar. Sama seperti Yosafat yang berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mari sebutkan kalimat ini sekali lagi bersama dengan saya dengan iman. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi sebut, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tetapi mataku tertuju kepadamu. Biar sama-sama mata kita tertuju kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, perhatian Tuhan itu cukup. Kalau kita sudah mengerti, bahkan di saat tiada yang bisa kita harapkan, kalau masih ngerti, tinggal satu yang tinggal dalam hidup kita, yaitu Allah, yaitu Yesus. Itu cukup untuk membawa kita kepada kemenangan dan kebangkitan. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua dibangkitkan. Dan dengan iman sekali lagi kita tetap berkata, aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, tetapi mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang Tuhan izinkan mengalami situasi-situasi sulit. Atau mungkin ada di antara mereka yang merasa tidak diperhatikan oleh keluarga, sahabat terdekat mereka, dikecewakan oleh sahabat, keluarga, atau siapapun yang selama ini mungkin mereka percayai, sehingga mereka dalam situasi merasa mereka tidak punya siapa-siapa yang mereka boleh andalkan dan percayai. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa mereka masih punya Tuhan. Satu lagi yang harus mereka andalkan dan harapkan dan percayai, yaitu Tuhan semesta alam. Bahkan dalam situasi ekonomi, bahkan hal-hal sulit apapun yang Tuhan izinkan kami alami, kami terlalu percaya Tuhan yang mengizinkan itu supaya kami mengerti bahwa tanpa pertolongan Tuhan kami tidak berarti. Kami perlu pertolongan Tuhan dalam segala hal. Kami perlu pertolongan Tuhan bahkan dalam bernafas sekalipun. Kami perlu pertolongan Tuhan dalam situasi apapun. Kami perlu pertolongan Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Sehingga kami mengerti bahwa ketika kami tetap berharap kepada satu-satunya, yaitu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, kami kuat dan kami menang bersama dengan kekuatan dan kemenangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan lewat hamba-Nya. Amin. Oke, seperti biasa ibadah kita masih berjalan secara online, sehingga diberitahu terus berdoa, kita tetap berdoa untuk supaya kita boleh beribadah di gereja ini. Amin. Oke, jemaah yang mau didoakan atau ada pokok-pokok doa, boleh terus menghubungi Ibu Sulis dan Pastor Ibu Sri, dan juga untuk mengembalikan persepuluhan, ucapan syukur, memberi persembahan, boleh terus kontak menghubungi Bapak Kepala kami, Pastor Abi. Itu saja pengumuman. Sekian, terima kasih. Oke, mari kita bersatu hati, kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau ada ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sempurna atas seluruh ibadah sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati gereja ini ya Bapa. Nyatakan kemuliaan ke atas gereja ini ya Bapa. Engkau pakai gereja ini ya Bapa, semakin hari semakin dahsyat ke depannya Bapa. Bapa, kami rindu Engkau kembalikan ya Bapa. Seluruh umat-Mu datang beribadah ya Bapa secepat mungkin ya Bapa. Kami yakin percaya ya Bapa, Tuhan akan bawa mereka kembali ke depan ini Bapa, untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa di gereja ini ya Bapa. Kami rindu melihat sekali lagi ada banyak-banyak mujizat terjadi lewat gereja ini Bapa. Ada kemenangan terjadi di gereja ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga berkati gereja cabang bahasa NGA di seluruh Selangor dan juga KL. Engkau berkati seluruh umatnya dan juga pastor-pastornya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka, Tuhan memberi kekuatan kepada mereka supaya mereka terus tetap mengandalkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau juga berkati seluruh umat-Mu ya Bapa, dimanapun mereka berada. Engkau terus jaga, Engkau terus lindungi mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, mereka kerjakan. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Tuhan juga ingatkan mereka ya Bapa, supaya mereka akan mengandalkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Apapun mereka mengalami, apapun terjadi Bapa, mereka tetap dekat kepada-Mu, mengandalkan hanya kepada Engkau ya Bapa. Dan juga jemaah yang sakit ya Bapa, Tuhan sembuhkan ya Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan juga berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Tuhan terus pakai kedua hamba-Mu ini ke depan, semakin hari semakin dahsyat ya Bapa, sehingga lewat kedua hamba-Mu ini banyak lagi jiwa-jiwa akan dimenangkan ya Bapa. Dimanapun pelayanan mereka melayani, Tuhan terus pakai mereka ya Bapa, sehingga banyak lagi jiwa dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan bagi umur buat kedua hamba-Mu dan juga kedua anak mereka. Tuhan Yesus memberkati pertumbuhan yang baik, yang sehat buat kedua anak mereka ya Bapa. Dan juga apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Yesus Tuhan cukupkan ya Bapa semua itu. Terima kasih Tuhan. Dan juga kedua bangsa kami Malaysia dan Indonesia, Tuhan terus memberkati Bapa. Pemerintah kedua bangsa ini dari awal sampai teratas, Tuhan Yesus memberkati Bapa. Dan juga kami akan dipercaya Tuhan akan memulihkan ya Bapa kedua bangsa ini secepat mungkin ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa-doa kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita mau menerima berkat daripada hamba. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus, kita tutup ibadah kita dengan menerima berkat daripada Tuhan kita.
arahkan tangan dan hatimu, terimalah berkat dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus, terimalah berkat yang besar ini, anugerah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, pengorbanan, pengampunan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari malam ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Yesus kembali menjemput kita seperti yang dijanjikannya. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Seluruh umat percaya Tuhan dengan iman terima berkat ini, dan sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.